Dua bocil yang menggemaskan. Ipana melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju pulang ke rumah. Ia sudah membeli beberapa makanan kesukaan keponakan kembarnya yang sudah berusia 5 tahun. Dengan senyum yang mengembang, ia bersemangat jika sudah dihadapkan dengan dua bocil yang begitu menggemaskan itu. Hingga perlahan mobil memasuki halaman rumah dan berhenti tepat di depan pintu utama rumah mewahnya. Ia segera keluar, tak lupa membawa beberapa kantong kresek dengan senyum bahagia. "Bocil, Nana pulang," teriak Ipana setelah membuka pintu. Naren dan Nela yang mendengar suara Ipana langsung berlari mengejar aunty cantik mereka. "Nana," teriak Naren dan Nela. Mereka berpelukan seperti ibu dan anak yang sudah lama tidak bertemu. "Nana, Lala kangen," ucap Nela yang begitu lengket dengan Ipana. "Naren juga, Nana kenapa pulangnya lama?" tanya Naren melepaskan pelukannya secara perlahan dan menatap Ipana. "Nana kan sekarang udah gantiin Opa untuk bekerja, makanya Nana sibuk. Maafin Nana ya," ucap Ipana dengan rasa penuh bersalahnya. "Nana jangan sedih, kan Nana cari uang untuk jajan, untuk beli baju, untuk beli rumah," ucap Nela memeluk Ipana erat. "Iya sayang, Nana cari uang untuk beli kue kesukaan Lala dan Naren. Mau kan?" tanya Ipana senang. "Mau," teriak Naren dan Nela bersemangat. "Hah? Sekarang kita ke ruang makan yuk, habis ini Nana mandi dulu, terus kita belajar ya." "Oke," ucap Ipana tersenyum sambil menggandeng si kembar. "Oke," ucap mereka kompak. Mereka segera pergi ke ruang makan untuk menghabiskan cemilan yang dibawa oleh Ipana sambil tertawa entah apa yang tengah dibicarakan. Bahkan suara mereka sampai terdengar hingga ke ruangan kerja Fajri. Fajri yang mendengar keributan dari arah meja makan segera menyusul. Ia hanya menggeleng ketika melihat tingkah Ipana yang hampir sama dengan dua bocil itu. "Kamu sudah jadi CEO, masih aja seperti bocil deh," ucap Fajira menggeleng. Ipana hanya menyengir menatap Fajira sambil menggaruk tengkuknya. "Oma mau ini?" tanya Naren. "Apa itu sayang?" tanya Fajira mengernyit. Naren memperhatikan makanan yang ia makan. "Apa ini, Nah?" tanya Naren memperlihatkan tahu berontak yang berisikan telur puyuh. "Itu tahu berantem. Apa tadi katanya bapaknya? Nana lupa," ucap Ipana memakan dimsum yang ia beli di toko langganannya. "Jangan banyak-banyak makannya, nanti alerginya kambuh. Terus bisa gatal-gatal loh," ucap Fajira memperingatkan. "Oke, Oma," ucap mereka berbinar. "Nana, Lala mau coba itu," ucap Nela meminta makanan Ipana. "Lah, panggil aunty, gak boleh panggil Nana saja sayang," ucap Fajira memperingati. "Nana yang suluk, Oma," ucap Nela cemberut. "Gak apa-apa bunda, kan lucu mereka panggil Nana aja," ucap Ipana menyuapi Nela. "Itu gak sopan sayang," ucap Fajira menatap Ipana sambil mendengus. Ipana memang mengajarkan Naren dan Lala untuk memanggilnya dengan panggilan Nana, karena itu terdengar lebih imut dan lucu. "Nana, Oma benar itu gak sopan," ucap Nela mengernyit. "Kan Nana yang minta sayang, jadi gak apa-apa," ucap Ipana mengelus kepala Nela dengan lembut. "Nana gak boleh gitu. Kata Didi sebagai anak yang baik kita harus menghormati orang yang lebih dewasa. Jadi mulai hal ini, Lala kan memanggil Nana dengan sebutan Tina," ucap Nela bijak dengan cara bicaranya yang masih cadel. "Tina? Oh jadi Tina lah. Nana gak suka ucap Ipana cemberut. "Tina, itu aunty Nana. Jadi Lala kan memanggil Nana sebagai Tina, Tina Tun, hahaha," ucap Nela menggoyangkan kepalanya khas Tina Tun. "Hahaha." Fajira tertawa puas melihat Nela yang tengah memberikan nama baru untuk Ipana. "Nana gak mau. Panggil Nana aja, gak mau dipanggil Tina," ucap Ipana kesal sambil cemberut. Kamu tahu sayang, cuma Lala yang bisa menistakan CEO besar," ucap Fajira masih terkekeh. Sore itu mereka habiskan untuk mencari panggilan baru. Ipana, memang kehadiran Naren dan Nela sangat menghidupkan suasana rumah mewah dan besar itu. Dengan sifat yang berbeda membuat mereka saling melengkapi satu sama lain. Naren yang mewarisi sifat Fajri tak jarang membuat Nela menangis karena kejahilan saudara kembarnya. Sementara Nela tumbuh menjadi gadis yang ceria. Perlahan ia bisa mencairkan sifat dingin Ipana yang sudah mendarah daging. Mereka begitu dekat karena Ipana sering membawa gadis itu kemanapun ia pergi.
Selepas makan, Ivana memilih untuk membersihkan badannya yang terasa begitu letih. Jadwalnya yang padat ditambah dengan jadwal kantor membuat ia lebih sering merasa lelah hanya karena mengingat kedudukannya saat ini. Aku belum melihat ayah hari ini, ucap Ivana bergegas menyelesaikan ritual mandinya dan pergi ke kamar Irfan. Tok, tok, tok. Ayah, panggil Ivana. Masuk sayang, ucap Irfan dari dalam. Ivana perlahan membuka pintu kamar Irfan dan terlihatlah tubuh lemah Irfan tengah duduk di atas kasur sambil bersandar. Dengan senyuman, ia merentangkan tangannya menyambut Ivana dengan sebuah pelukan. Bagaimana keadaan ayah? Tanya Ivana sambil memejamkan matanya di dalam pelukan Irfan. Ayah sudah semakin baik sayang. Bagaimana hari pertamamu menjadi CEO? Tanya Irfan terkekeh. Baik ya, semuanya berjalan dengan baik, ucap Ivana. Ia menceritakan semua tentang apa yang telah terjadi seharian ini. Ivana juga menceritakan jika ia juga menerima proyek kecil untuk membantu teman lama. Irfan hanya tersenyum antusias mendengarkan cerita Ivana. Ia sudah mengetahui semuanya dari Vandu, termasuk permintaan Ivana untuk mendapatkan asisten perempuan. Lakukan apapun yang ingin Dede lakukan, tapi ingat, pikirkan juga risiko yang akan Dede dapat setelah mengambil keputusan nanti, ucap Irfan tersenyum sambil mengelus kepala Ivana. Iya ayah, Dede bosan kalau harus berkutat dengan semua berkas-berkas itu, jenuh. Rasanya mau Dede lempar aja mereka semua dari jendela. Heran gak ada habis-habisnya, keluh Ivana. Seperti itulah kerjaan ayah setiap hari sayang. Yang penting Dede harus ingat, ada ratusan ribu orang yang bekerja pada kita. Sayang, jangan karena kamu lalai atau salah mengambil keputusan, mereka kehilangan pekerjaan dan berdampak besar di dalam hidup mereka, ucap Irfan. Iya ayah, Nana akan ingat pesan ayah, ucap Ivana kembali memejamkan matanya karena merasakan usapan yang begitu lembut dari tangan sang ayah. Tanpa disadari, Ivana terlelap di dalam pelukan Irfan. Terdengar dengkuran halus keluar dari mulut Ivana. Pria tampan itu tersenyum, gadis kecilnya kini sudah dewasa dan bahkan sudah mampu untuk menggantikannya. Walaupun ada rasa tidak rela, namun harus bagaimana lagi, ada tanggung jawab besar yang harus mereka jalani. Mas, panggil Fajira yang baru saja masuk ke kamar dengan membawa nampan yang berisi cemilan sehat untuk suaminya. Anak gadisku sedang tidur sayang, ucap Irfan berbisik. Aku panggil Fajri saja, itu kasihan nanti punggung Ivana bisa sakit. Dada kamu juga sakit nanti sayang, ucap Fajira mengernyit. Gak usah sayang, biarkan saja, ucap Irfan tersenyum dan mengucup kepala Ivana dengan lembut. Mas, suruh Fajira yang khawatir. Gak apa-apa sayang, apa kamu mau aku peluk juga? Tanya Irfan dan sukses membuat wajah Fajira memerah. Nah kan, bilang aja kalau kamu juga pengen dipeluk, ucap Irfan terkekeh pelan. Ih, Fajira mendelik ke arah suaminya. Sementara di perpustakaan, Naren dan Nela sudah siap menunggu Ivana yang tak kunjung datang. Mereka sudah membaca buku pelajaran untuk besok, namun aunty mereka tak kunjung datang. Nayen, kok Tina belum datang ya? Tanya Nela mengernyit. Iya, Pak Tina udah tidur. Kita lihat ke kamar yuk, ucap Naren mengajak Nela. Mereka berjalan sambil bergandeng tangan menapaki anak tangga satu persatu menuju kamar Ivana. Namun mereka berpapasan dengan Fajira yang hendak turun ke bawah. Kemana sayang? Tanya Fajira lembut. Wah, nyonya besar kami mau ke kamar Tina. Hah? Ucap Nela usil dan tertawa. Kamu anak siapa sih mulutnya astaga? Ucap Fajira gemas. Anak tuan muda Fajri dan nyonya muda Safira. Ucap Nela dan Naren kompak. Astaga, Fajira meringis melihat kelakuan cucu kembarnya lebih berbahaya dibandingkan Fajri dan Ivana waktu kecil. Kami pergi dulu Oma, ucap mereka kompak. Mau kemana sayang? Tina ada di kamar Oma lagi bobo, ucap Fajira. Kan betul kataku, Tina pasti capek terus ketiduran, ucap Naren kepada Nela. Terus gimana? Dedi dan Momi juga baru pergi, keluh Nela. Belajar sama Oma aja yuk, ajak Fajira. Yuk Oma, ucap Nela berbinar senang. Mereka kembali turun dan melangkah menuju perpustakaan untuk belajar bersama sambil menunggu waktu makan datang.